Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali saya akan menyampaikan pelajaran kitab Wahyu. Sekarang mengenai teguran kepada jemaat di Laodikia. Wahyu pasal 3 ayat 14 dan selanjutnya saya akan bacakan. Saudara simak baik-baik. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Amin. Saudaraku, jemaat Laodikia ini adalah dari antara ketujuh jemaat, merupakan jemaat yang rohaninya paling parah. Saudaraku, di sini digambarkan dia jemaat yang tidak dingin, tidak panas, suam-suam kuku. Kemudian jemaat yang terbawa oleh arus lahiriah duniawi. Saudara, sehingga tidak mengenal kuasa Allah. Ini jatuhnya jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia ini jadi satu jemaat yang banyak juga, saudaraku, tetapi dia tidak mengenal kuasa Roh Kudus. Ini karakter jemaat Laodikia. Saudaraku, orang yang tidak mengenal Roh Kudus ini, dia akan berkata seperti yang dikatakan oleh jemaat Laodikia ini. Dia berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Saudara, yang menjadi fokus pandangan mata jasmani maupun mata rohani maupun hati dari jemaat Laodikia ini rupanya adalah kemakmuran, kesejahteraan lahiriah. Dibuktikan dengan ucapannya bahwa aku kaya, aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan. Saudaraku, ini satu pola pikir sudut pandang duniawi, saudara, yang sama sekali sangat jauh dari kehendak Tuhan. Saudaraku, jadi jemaat Laodikia ini adalah jemaat yang sebetulnya besar, banyak juga, saudaraku. Akan tetapi dia tidak mengenal kekuatan Roh Kudus. Dia tidak mengenal kuasa Allah. Sehingga dia melakukan segala sesuatu ini menurut logikanya, menurut kekuatan jasmanianya. Yang dilihat adalah bahwa aku sudah kaya, bahwa aku sudah memperkayakan diriku. Dengan caranya dia bekerja, dia merasa diri kaya, saudaraku. Dia tidak kekurangan apapun. Itu dari segi jasmanianya dia mengaku seperti itu, saudaraku. Tetapi dari pandangan Tuhan, ini justru luar biasa jatuhnya jemaat Laodikia ini, saudaraku. Dia dikatakan, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Ini dari kacamata Tuhan. Kalau tadi dari pengakuannya diri sendiri, dia mengatakan dia kaya, dia memperkayakan dirinya, saudaraku, dengan pekerjaannya, dengan bisnisnya, dengan kepintarannya berbisnis, dia memperkayakan dirinya dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Tapi dari pandangan Tuhan, ini ternyata jemaat Laodikia ini melarat,
malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudaraku, ini gambaran dari orang-orang yang tidak mengenal kuasa Roh Kudus, saudaraku. Bahkan ini merupakan embrio dari pengajaran nabi palsu di akhir zaman yang nanti akhirnya mendewa-dewakan harta dan uang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, nabi palsu di akhir zaman di Wahyu pasal 13 ayat 11 dan selanjutnya itu, di sana nabi palsu itu mendewa-dewakan uang, bahkan akhirnya menjadikan satu mata uang berhala bagi dunia ini. Saudaraku, yang harus disembah oleh seluruh umat manusia di muka bumi. Saudaraku, demikian pula jemaat Laodikia ini, saudaraku, dia tidak mengenal kuasa Roh Kudus, sehingga target hidupnya itu adalah kekayaan, pencaharian, dan dia merasa sejahtera dengan kekayaannya tersebut. Dia tidak perlu mencari kuasa Allah itu yang seperti apa, mujizat itu seperti apa. Dia tidak perlu mencari hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, saudaraku, ini sangat berbahaya sekali. Kalau di dalam Wahyu pasal 13 itu ada yang disebut antikristus, saudaraku, maka sesungguhnya juga ada satu gerakan tersembunyi, yaitu kegerakan anti Roh Kudus. Saudaraku, perhatikan baik-baik ini. Di akhir zaman ini ada kegerakan yang begitu tersembunyi, yaitu kegerakan yang tidak benar, yang melawan kuasa Allah, menaifkan kekuatan-kekuatan Roh Kudus, dan itu adalah kegerakan anti Roh Kudus. Saudaraku, ini sangat berbahaya. Orang Kristen tetapi anti pekerjaan Roh Kudus itu sangat amat berbahaya. Nanti akhirnya akan menjurus kepada ajaran nabi palsu di akhir zaman yang pinter memperkayakan diri, pinter dalam hal ekonomi, nanti menaifkan kekuatan Tuhan dan akhirnya menyembah berhala. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi jemaat Laodikia ini adalah satu jemaat yang mulai dipengaruhi oleh roh anti, saudaraku, anti Roh Kudus. Satu pola pikir, pemahaman yang anti terhadap pekerjaan Roh Kudus. Anti Roh Kudus. Jadi kalau sekarang ini kita mulai melihat tanda-tanda seperti itu juga, saudaraku. Wah, sekarang ini karunia-karunia itu tidak ada lagi. Karunia kenabian, tidak ada lagi. Pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus mujizat itu sudah nggak ada lagi. Yang penting itu kita sekarang bekerja giat, ya kamu akan dapat makan dari sana, akan dapat berkat, dapat makanan dari sana. Tapi kalau kamu nggak kerja, kamu melayani, berdoa terus, ya mana mungkin kamu dapat duit, saudaraku. Ngomongnya itu halus pertamanya begitu, tapi nanti akhirnya mengarahkan kepada pola pikir yang salah, saudaraku, yang nanti akhirnya akan membawa orang itu sujud menyembah kepada berhala keduniawian, yaitu duit, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi jemaat Laodikia ini adalah satu jemaat yang diproyeksikan oleh Tuhan menjadi mempelai wanita anak domba Tuhan juga, saudaraku. Akan tetapi dia disusupi oleh satu pemahaman pola pikir yang mulai keliru. Dia menganggap dirinya kaya, pinter memperkayakan diri, kemudian tidak kekurangan apa-apa, saudaraku. Tapi justru dari pandangan Tuhan dikatakan di sini, engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, miskin, buta, dan telanjang. Kenapa dikatakan melarat, miskin, buta, dan telanjang? Karena dia tidak punya Roh Kudus. Ayat selanjutnya saya bacakan, ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Ini kekayaan rohani, yaitu Roh Kudus. Dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Minyak di sini juga adalah minyak Roh Kudus, saudaraku, bukan minyak yang lahiriah itu, tapi ini adalah minyak urapan Roh Kudus yang mengurapi mata kita, sehingga kita tidak terjebak lagi kepada perkara-perkara lahiriah yang berisi bahwa kaya, memperkayakan diri dan tidak kekurangan apa-apa, seperti itu tadi, saudaraku. Jadi
kalau ada kegerakan, ada satu movement, saudaraku, ada satu ajaran-ajaran yang membawa jemaat itu seolah-olah sekarang sudah Roh Kudus itu nggak bekerja lagi, saudara harap waspada. Itu juga pengajaran yang tidak benar. Karena Roh Kudus ini akan bekerja seimbang dengan firman Tuhan. Saudaraku, nanti menjadi kekuatan dua sayap burung nasar yang menerbangkan gereja Tuhan di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ke-14. Saudaraku, orang yang mulai menaifkan kekuatan Roh Kudus melalui ajaran-ajarannya, tidak ada lagi mimpi ilahi, tidak ada lagi karunia-karunia Roh Kudus, saudaraku. Itu berbahaya, saudaraku. Nanti membawa akhirnya kepada arusnya nabi palsu di akhir zaman, saudaraku. Kita akan melihat sekarang Kisah Rasul, saudaraku. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6. Ini bahwa Roh Kudus itu begitu penting, saudaraku. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan setelah itu Yesus diangkat, saudaraku, di awan-awan, disaksikan oleh orang banyak di Galilea, saudaraku. Saudara, jadi pekerjaan Roh Kudus ini justru sangat penting nanti di akhir zaman, saudaraku. Menyertai kebenaran firman Allah ini pasti pekerjaan Roh Kudus. Tidak mungkin firman Tuhan ini kemudian hasilnya perkara duniawi. Firman Tuhan ini akan disertai dengan kekuatan Roh Kudus. Saudaraku, jadi kalau ada ajaran-ajaran yang menggiring opini saudara supaya tidak percaya dengan kekuatan Roh Kudus, supaya dia mengandalkan otaknya, mengandalkan kepintarannya mencari duit, kemudian menaifkan kuasa Roh Kudus, itu satu pola pikir yang akan menggiring saudara kepada arah yang tidak benar. Saudara, perhatikan baik-baik. Roh Kudus masih bekerja dahsyat hingga akhir zaman. Saudara, Kisah Rasul pasal 2 saya akan bacakan. Ini khotbah Petrus setelah dipenuhi oleh Roh Kudus ketika mereka di loteng Yerusalem. Saudaraku, Kisah Rasul pasal 2 ayat 16 mulai. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Amin. Saudaraku, jadi di sini saudaraku menekankan kembali bahwa Roh Kudus itu akan tercurah dahsyat di akhir zaman. Bahkan di dalam kegerakan kitab Wahyu ini melalui hamba-hambanya, Roh Kudus akan bekerja. Ayat yang ke-18 dikatakan, dan juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Jadi yang bilang sekarang sudah nggak ada nubuat lagi, saudara, itu sungguh kurang benar ya, menggiring opini, jalan pikir saudara kepada sesuatu yang tidak benar. Karena firman Tuhan justru ngomong dengan tegas, hamba-hamba Tuhan yang benar nanti juga akan bernubuat yang benar. Kemudian saudaraku, dan akan mengadakan mujizat-mujizat di atas langit. Mujizat di atas langit
sudah saya sampaikan ini yang berkaitan dengan matahari, bulan, bintang, planet-planet, meteor dan lain sebagainya, saudaraku. Ini satu mukjizat yang tidak bisa direkayasa, saudaraku. Jadi hamba-hamba Tuhan yang bernubuat di akhir zaman, yang betul-betul dipakai oleh Tuhan, teristimewa, yang saya sebut dengan 7 bintang di tangan kanan Allah, mereka nanti akan mampu menggerakkan kuasa-kuasa langit lewat nubuatan-nubuatannya. Asteroid jatuh, meteor jatuh, dan lain sebagainya akan terjadi, saudaraku. Ini kegerakan akhir zaman, akan terjadi semacam itu. Di sini bahkan sebelumnya juga sudah ada penjelasan, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Anak kecil juga akan bernubuat, saudaraku. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Penglihatan-penglihatan juga masih akan ada. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Mimpi-mimpi ilahi juga masih ada. Jangan kalau diceritain mimpi malah diketawain. Hahaha, saudaraku. Tidak, saudaraku. Di akhir zaman Tuhan akan bekerja seperti itu. Saudara, bahkan di atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan dicurahkan roh Tuhan secara dahsyat di dalam kegerakan akhir zaman, saudaraku. Dan sekali lagi saya memberitahu kepada saudara bahwa Roh Kudus sampai akhir zaman masih akan bekerja, bahwa nubuat-nubuat masih akan terus berjalan sesuai dengan Kisah Rasul pasal 2 ini, saudaraku, ayat yang ke-16 dan selanjutnya ini. Anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-teruna akan mendapat vision, penglihatan-penglihatan. Kemudian hamba-hamba Tuhan laki-laki dan perempuan akan dicurahkan rohnya yang dahsyat untuk bernubuat, menggerakkan alam raya ini, saudara. Jadi hamba Tuhan yang akan dipakai di akhir zaman ini, nubuatnya tidak hanya sekedar untuk nubuat diri sendiri, nubuat untuk seperti dukun-dukun itu, saudaraku. Tidak, saudaraku. Tapi ini nubuat yang akan berpengaruh terhadap alam raya, langit, bumi, gempa, tsunami, kemudian badai, kemudian berbagai macam malapetaka di akhir zaman, bahkan asteroid jatuh, saudaraku. Semua nanti akan meluncur lewat ucapan hamba-hamba Tuhan yang diurapinya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jemaat Laodikia, kembali saya ingatkan yang tertulis di dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 dan selanjutnya. Ini adalah satu jemaat yang mulai disusupi oleh roh duniawi, roh yang mengutamakan hal-hal duniawi sehingga matanya buta, hatinya tidak menjadi seperti kaki dian emas, tidak emas lagi. Oleh karena itu Tuhan menyarankan supaya membeli emas murni dan supaya matanya dilumuri dengan minyak Roh Kudus. Bukan minyak yang lahiriah, ya saudaraku, tapi ini minyak urapan Roh Kudus. Betul-betul urapan, bukan minyak lahiriah, saudaraku. Jadi ini jemaat Laodikia ini ditegur Tuhan karena dia mulai berpikir duniawi sekali, sekuler sekali. Saudaraku, tidak percaya dengan kekuatan Roh Kudus, tidak percaya dengan mimpi-mimpi ilahi, tidak percaya dengan visi dan penglihatan, tidak percaya diutusnya hamba-hamba Tuhan di akhir zaman yang akan membawa kegerakan besar di akhir zaman. Saudaraku, ini satu roh kesesatan yang nanti puncaknya akan membawa jemaat itu kepada munculnya nabi palsu, saudaraku. Jadi ini saya beritahu saudara bahwa di akhir zaman itu bukan antikris saja yang bekerja, tetapi ada satu gerakan tersembunyi, yaitu gerakan anti Roh Kudus, saudaraku. Anti Roh Kudus ini berbahaya sekali. Otaknya otak pinter-pinter, tetapi mereka menolak, tidak pernah dilawat oleh Roh Kudus, kemudian anti Roh Kudus karena nggak tahu memang, saudaraku. Jadi gerakan anti Roh Kudus ini, saudaraku, ini mencoba menggerogoti, memasuki jemaat Laodikia ini, saudaraku. Ini salah satu tipe jemaat akhir zaman juga, saudaraku.
di mana jemaatnya itu memang secara lahiriah saudaraku, kaya-kaya, cukup-cukup, tidak kekurangan. Saudaraku, tapi ditegur oleh Tuhan habis-habis, kamu nggak punya Roh Kudus. Kamu miskin, melarat, buta, dan telanjang. Kamu tidak mengenal kuasa Allah. Maka Tuhan menyarankan supaya membeli emas yang dimurnikan dalam api, dan supaya matanya diurapi dengan urapan Roh Kudus, supaya melihat kekuatan Tuhan masih nyata. Jadi demikian, salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya.